Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada kali ini kami akan menjelaskan laporan kami yang menganalisa metode Ridge Regression dan Adjusted Ridge Regression untuk penanganan multikolinearitas. Sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM 24105111146. Saya Rizky Hafid dengan NIM belakang 140. Saya Putri Kalisia Deviana dengan NIM 12410511141. Saya Davadita Putra Alias dengan NIM 24105111150. Saya Jaya Mutiara dengan akhir NIM 153. Oke, jadi di sini jurnal ini membahas perbandingan dua metode regresi penting, yaitu Ridge Regression atau RR dan Adjusted Ridge Regression atau AR. Dalam upaya mengatasi masalah multikolinearitas dalam regresi linear berganda, seperti yang kita tahu, multikolinearitas bisa menjadi momok yang membuat kita sulit karena menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak pasti dan dapat membuat metode Ordinary Least Square atau OLS kurang ideal. Ridge regression selama ini dikenal ampuh mengurangi varians dengan menambahkan konstanta bias. Namun pemilihan nilai konstanta ini seringkali menjadi tantangan karena belum ada rumus pasti. Nah, disinilah Adjusted Ridge Regression hadir sebagai modifikasi. Metode ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan konstanta bias berdasarkan data yang ada, sehingga diharapkan lebih adaptif. Penelitian ini menggunakan data simulasi yang dibuat dengan distribusi normal multivarian. Mereka menguji 3 tingkat keterkaitan antar variabel prediktor. Contoh di sini ada P 0,6, 0,8, 0,9, dan 3 ukuran sampel dengan N sama dengan 20, 50, dan 100. Penilaian kinerja kedua metode ini difokuskan pada mean square error atau MSE dari pertemuan estimasi. Apa hasilnya? Temuan menarik menunjukkan bahwa nilai MSE cenderung menurun seiring bertambahnya ukuran sampel dan tingkat keterkaitan antar prediktor. Yang lebih penting, metode Adjusted Ridge Regression atau AR secara konsisten memberikan nilai MSE yang lebih rendah dibandingkan Ridge Regression di semua kondisi simulasi, terutama pada ukuran sampel yang kecil. Hal ini membuktikan bahwa Adjusted Ridge Regression jauh lebih efisien dalam menangani multikolinearitas. Metode ini mampu memberikan estimasi parameter yang lebih stabil dan akurat. Oleh karena itu, penulis jurnal ini menyimpulkan bahwa Adjusted Ridge Regression lebih unggul dan merupakan alternatif yang lebih baik untuk mengatasi masalah multikolinearitas dalam analisis regresi. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang paling fundamental dan sering kita gunakan di berbagai bidang penelitian. Tujuannya jelas untuk memahami hubungan antar variabel prediktor dan juga variabel respon, meramalkan nilai suatu variabel, dan pada akhirnya menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, terutama dalam regresi linear berganda, kita sering dihadapkan pada satu masalah krusial, yaitu multikolinearitas. Apa sih multikolinearitas itu? Multikolinearitas adalah kondisi di mana variabel-variabel prediktor dalam model kita memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Kehadiran multikolinearitas ini bisa menimbulkan masalah serius. Contohnya seperti estimasi parameter menjadi tidak konsisten, sulit untuk diinterpretasikan, dan bahkan membuat kita kesulitan memahami kontribusi unik dari setiap variabel terhadap model. Untuk mengatasi tantangan ini, Horrell dan Kennard memperkenalkan teknik Ridge Regression. Teknik ini bekerja dengan menyertakan konstanta bias dalam proses estimasi parameter yang terbukti efektif dalam mengurangi multikolinearitas. Meskipun begitu, ada satu kelemahan utama pada Ridge Regression, yaitu kesulitan dalam menetapkan nilai optimal untuk konstanta bias, atau yang disimbolkan dengan K. Hingga saat ini belum ada satu formula tunggal yang secara universal diterima untuk menentukan nilai K yang paling tepat. Dalam menanggapi isu ini, Adjusted Ridge Regression dikembangkan sebagai modifikasi dari Ridge Regression. Pendekatan ini mengandalkan nilai korelasi antar variabel untuk menentukan konstanta bias secara lebih adaptif.
Dalam kerangka inilah studi ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja antara risk regression dan adjusted risk regression dalam menghadapi multikoliniaritas, dan kami menggunakan data simulasi dengan fokus utama pada nilai mean square error, serta bagaimana kinerja kedua metode ini dipengaruhi oleh tingkat kolerasi antar prediktor dan juga ukuran sampel. Untuk 1.2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan, di mana penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama ada menganalisis kinerja metode risk regression dalam menangani multikoliniaritas pada regresi linear berganda. Lalu yang kedua, menganalisa kinerja metode adjusted risk regression sebagai alternatif dari risk regression dalam kondisi multikoliniaritas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada membandingkan performa risk regression dan adjusted risk regression berdasarkan nilai mean square error atau MSI pada data simulasi. Lalu yang keempat ada menguji efektivitas kedua metode pada berbagai tingkat multikoliniaritas, di mana P-nya ada 0,6, 0,8, dan 0,9. Lalu ukuran sampelnya ada 20, 50, dan 100. Lalu yang terakhir menentukan metode yang lebih optimal dan stabil untuk digunakan dalam kondisi data dengan multikoliniaritas. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan simulasi data untuk melihat dan membandingkan kinerja dua metode regresi, yaitu yang pertama ada risk regression dan yang kedua ada adjusted risk regression. Tujuannya itu untuk mengetahui metode mana yang lebih baik dalam mengatasi multikoliniaritas pada regresi linear berganda. Data yang digunakan bukan data nyata, melainkan data hasil simulasi yang dibuat menyerupai data asli. Data ini mengikuti pola tertentu, yaitu distribusi normal multivariat dengan tingkat hubungan antara variabel prediktor yang berbeda-beda, yaitu korelasi antar variabelnya ada 0,6, 0,8, dan 0,9 dengan ukuran sampel ada 20, 50, dan 100. Setiap kombinasi dari korelasi dan ukuran sampel diulang sebanyak 20 kali agar hasilnya lebih stabil. Semua proses dilakukan menggunakan RStudio, dan untuk membuat data digunakan fungsi bernama rnorm. Hasil dari kedua metode regresi kemudian dibandingkan berdasarkan nilai mean square error atau MSE. Semakin kecil MSE-nya, semakin baik metode tersebut dalam menghasilkan hasil yang akurat dan stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian pembahasan. Yang pertama itu adalah konsep aljabar linear yang diterapkan. Pada penelitian ini, konsep aljabar linear menjadi fondasi utama, khususnya menjadi pemanfaatan struktur matriks dan vektor untuk memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan regresi berganda dengan multikoliniaritas. Model regresi berganda dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai Y sama dengan X beta bintang plus epsilon, di mana Y adalah vektor respon, X adalah matriks desain, yang memuat data variabel prediktor, beta adalah vektor parameter, dan epsilon adalah faktor error. Representasi ini memungkinkan seluruh model ditransformasikan menjadi sistem linear yang dapat dianalisis secara matematis. Transformasi data menjadi centering dan scaling dilakukan untuk menghasilkan bentuk Y sama dengan Z alpha plus epsilon dengan Z sama dengan X transpose dan alpha sama dengan T transfer dikali beta bintang, yang menyederhanakan bentuk struktur matriks dan meningkatkan kestabilan numerik dalam penghitungan estimasi. Selanjutnya, dalam konteks Ridge regression atau RR, aljabar linear digunakan untuk memodifikasi matriks normal Z transpose Z dalam kasus multikoliniaritas cenderung mendekati singular dan sulit diinverskan. Solusinya adalah dengan menambahkan matriks identitas yang dikalikan konstanta positif K membentuk estimator alpha topi ridge regression sama dengan buka kurung Z transpose Z tambah KI tutup kurung inversi kali Z transpose Y. Operasi ini melibatkan penjumlahan dan inverse matriks serta perkalian vektor matriks, yang semuanya merupakan inti dari aljabar linear. Penamaan KI atau dibaca K kali matriks identitas tak hanya memperbaiki kondisi numerik matriks, tapi juga secara geometrik
mengubah ruang solusi parameter dengan mengatur besar regulasi menggunakan norma vektor alfa kuadrat dalam fungsi objektif. Artinya, ridge regression secara eksplisit membatasi besar parameter untuk menghindari overfitting akibat multikolinearitas. Selanjutnya, untuk adjusted ridge regression atau AR, memperluas konsep ridge dengan pendekatan lebih adaptif, yakni mengganti konstanta skalar K dengan sebuah matriks diagonal C yang unsur-unsurnya bergantung pada akar nilai absolut komponen Z transpos Y, yaitu C sama dengan diagonal dari akar kuadrat nilai absolut Z transpos Y. Dengan demikian, pendekatan ini menggunakan struktur matriks dan vektor secara penuh, namun memberikan penalti berbeda untuk setiap variabel prediktor. Estimatornya menjadi alpha topi, adjusted ridge sama dengan buka kurung lambda tambah C tutup kurung inverse dikali transpos Y, yang menunjukkan bahwa inverse yang dilakukan terhadap kombinasi matriks eigenvalue lambda dan matriks regulasi C. Keduanya dibentuk diagonal hingga mengoptimalkan proses komputasi. Peran vektor Z transpos Y sangat penting karena menyimpan informasi korelasi antara prediktor dan respon, yang kemudian digunakan untuk mengatur besar penalti bagi masing-masing parameter regresi. Selain itu, konsep proyek vektor digunakan dalam interpretasi estimasi parameter di mana alpha topi least squares sama dengan buka kurung Z transpos Z tutup kurung inverse dikali Z transpos Y dapat dipahami sebagai hasil proyeksi ortogonal vektor Y ke ruang kolom matriks Z. Namun dalam kasus multikolinearitas, ruang kolom ini tidak memiliki dimensi penuh, sehingga proyeksi tidak menjadi stabil dan perlu diperbaiki melalui regularisasi. Ridge regression dan adjusted ridge regression pada dasarnya memodifikasi ruang ini agar lebih stabil melalui perubahan untuk solusi secara geometris terproyeksi dalam region terbatas dalam RR berbentuk pola sphere dan AR berbentuk ellipsoid yang fleksibel. Semua proses ini melibatkan manipulasi dan analisis struktur linear dalam ruang vektor berdimensi tinggi, serta penggunaan konsep norma Euclidean untuk mengukur besarnya vektor residual dan parameter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada visualisasi. Di sini untuk mengilustrasikan implementasi, maka akan diberikan contoh sederhana berdasarkan simulasi data dari contoh yang sebelumnya. Misalkan di sini terdapat data untuk ukuran sampel N ini bernilai 20. Korelasi antar prediktor atau Q bernilai 0,8. Selanjutnya ada variabel, terdapat dua predikat yaitu X1 dan X2 serta satu respon sebagai Y. Langkah-langkah perhitungan. Di sini pertama yaitu pembangkitan data. Di sini data menggunakan RStudio dan paket npnorm untuk membentuk matriks X yang berukuran 20 kali 2 dengan korelasi 0,8 di antara kolom. Selanjutnya, vektor respon Y tersebut dihasilkan dari distribusi normal. Langkah kedua yaitu dengan mengestimasi RR. Di sini matriks hasil kali dari X transpos dikali X. Di sini mengambil contoh 20, 16, 16, dan 20. Selanjutnya menambahkan parameter regularisasi bernilai 0,1 sehingga matriks tersebut yang dari 20 dikali 1 16, 16 dan 20 dikali 1. Selanjutnya estimasi koefisien RR dihitung dengan di sini menggunakan menjadi beta topi RR sama dengan inverse dari X transpos dikali X dikali X transpos dikali Y. Selanjutnya langkah ketiga yaitu estimasi dengan AR.
yaitu pertama dengan standarisasi X menghasilkan matriks Z. Kemudian hitung korelasi antar prediktor terstandarisasi dan respon dari matriks X transpose dikali Y. Selanjutnya bentuk matriks diagonal C dari nilai akar absolut korelasi menjadi C sama dengan akar dari nilai absolut matriks transpose Z dikali Y. Selanjutnya estimasi koefisien AR dihitung dengan atopi AR sama dengan inverse dari lambda plus C dikali matriks Z transpose Y. Langkah keempat yaitu dengan perbandingan mean square error atau MSE. Di sini untuk RR dihitung menggunakan parameter K, sedangkan untuk AR dihitung menggunakan parameter CI dan C besar atau diagonal matriks. Selanjutnya, misalnya di sini pada kasus Q yang sebelumnya 0,8 dan N data yaitu bersebanyak 20, diperoleh hasil AR sebanyak 0,05 dan RR sebanyak 0,07. Sehingga di sini hasil perhitungan MSE masing-masing metode RR dan AR untuk sampel ukuran N sebanyak 20 dan ukuran korelasi 0,6, 0,8 dan 0,9. Hasil perhitungan tersebut di sini disajikan dalam sebuah bentuk grafik. Berdasarkan keseluruhan gambar tersebut, nilai MSE AR di sini lebih kecil dibandingkan nilai MSE RR. Hal ini dilihatkan dengan diagram batang pada MSE AR yang berukuran lebih pendek dibandingkan dengan MSE di RR. Dan juga nilai MSE semakin menurun seiring meningkatnya ukuran korelasi baik pada AR maupun RR. Di sini menggambarkan stabilitas yang lebih baik dan juga lebih jauh. Sebaran nilai MSE dari AR ataupun RR dapat dilihat dari box plot sebagai berikut. Di sini pada gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa box plot MSE dari AR maupun RR itu cenderung mengecil ketika ukuran korelasinya meningkat pada ukuran sampel yang kecil, ukuran 20. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman MSE itu semakin mengecil dan cenderung lebih stabil seiring dengan meningkatnya nilai korelasinya. Dan juga di sini nilai MSE AR memiliki range atau rentangnya serta median yang lebih kecil dibandingkan nilai MSE RR. Selanjutnya di sini untuk lebih jauh melihat lebih jauh pengaruh ukuran korelasi terhadap nilai MSE dari kedua metode, maka dilakukan analisis menggunakan ukuran sampel yang berbeda, yaitu lebih besar bernilai 50. Pada gambar 3 di atas dilihat bahwa ukuran sampel N yang sebesar 50 menghasilkan nilai MSE yang cenderung mengalami penurunan ketika ukuran korelasinya semakin meningkat, baik pada AR maupun RR. Penurunan nilai MSE ini itu cukup signifikan dan konsisten untuk setiap perulangan ukuran korelasi yang tinggi, yaitu pada Q 0,9. Sedangkan untuk di bawahnya, penurunannya tidak begitu signifikan. Ya, berdasarkan gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai MSE AR lebih kecil dibanding nilai MSE RR untuk setiap pengulangan pada setiap ukuran korelasinya. Dan terakhir di sini pada gambar 5 menggunakan ukuran sampel sebanyak 100. Di sini nilai MSE-nya cenderung mengalami penurunan ketika ukuran korelasinya semakin meningkat, baik pada AR maupun RR. Di sini untuk nilai MSE pada ukuran korelasi Q-nya tuh 0,6 tidak jauh berbeda dengan nilai MSE pada ukuran 0,8. Namun demikian nilai MSE tersebut menurun cukup signifikan pada ukuran korelasi Q sama dengan 0,9. Dan juga dapat dilihat bahwa nilai MSE metode AR
jauh lebih kecil dibandingkan metode RR untuk setiap elemen korelasi maupun setiap pengulangannya. Selanjutnya, berdasarkan gambar 6, di sini ukuran untuk sampel 100 box plot ini nilai MSE dari metode AR maupun RR cenderung mengecil seiring meningkatnya ukuran korelasi. Dan juga nilai median cenderung mengalami penurunan ketika ukuran korelasinya semakin meningkat. Di sini range dari box plot ini juga semakin mengecil seiring bertambahnya ukuran korelasi. Di sini meskipun adanya pengecilan ukuran korelasi yang tertinggi di antara 0,9 tersebut, dan juga di sini nilai MSE pada AR akan selalu lebih kecil dibandingkan nilai MSE RR untuk setiap ukuran korelasinya, sehingga dapat dilihat bahwa metode AR jauh lebih baik dibandingkan metode RR dalam mengatasi masalah multikolinearitas, meskipun perbandingan nilai MSE tersebut tidak menghasilkan begitu jauh pada ukuran sampel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya adalah bab 3, hasil penelitian dan kesimpulan. 3.1, hasil utama penelitian. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode Adjusted Ridge Regression atau AR konsisten menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil dibandingkan dengan Ridge Regression atau RR. Pada semua kombinasi ukuran sampel dan tingkat korelasi yang diuji, pada ukuran sampel kecil, N sama dengan 20, perbedaan performa antara kedua metode cukup signifikan. Dengan AR menunjukkan superioritas yang jelas dalam menangani multikolinearitas. Seiring dengan meningkatnya ukuran sampel, N sama dengan 50 dan N sama dengan 100, gap performa antara kedua metode mengecil, namun AR tetap menunjukkan performa yang lebih baik. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua metode menunjukkan performa yang lebih baik ketika tingkat korelasi antar variabel prediktor semakin tinggi. Hal ini terlihat dari penurunan nilai MSE yang signifikan ketika P berubah dari 0,6 ke 0,9. Pada tingkat korelasi tertinggi, P 0,9, kedua metode menunjukkan stabilitas yang baik dengan varians MSE yang relatif kecil. Box plot analisis juga mengkonfirmasi bahwa AR memiliki median MSE yang lebih rendah dan range yang lebih kecil dibandingkan RR pada sebagian besar kondisi simulasi. Lalu, selanjutnya adalah 3.2, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Adjusted Ridge Regression atau AR secara umum lebih efektif dibandingkan Ridge Regression atau RR dalam menangani masalah multikolinearitas, terutama pada kondisi ukuran sampel kecil dan korelasi tinggi antar variabel prediktor. Keunggulan AR terletak pada pendekatan adaptif dalam menentukan parameter regularisasi yang memanfaatkan informasi korelasi antara variabel prediktor dan respon melalui matriks ZPY, sehingga lebih responsif terhadap struktur data dibandingkan RR yang menggunakan konstanta tetap. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan bukti empiris melalui simulasi komprehensif bahwa modifikasi parameter regularisasi dalam ridge regression dapat meningkatkan performa prediktif secara signifikan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas metode regularisasi sangat dipengaruhi oleh ukuran sampel dan tingkat multikolinearitas. Dengan hasil yang konsisten terhadap temuan Dorogate pada tahun 2016 yang memperkenalkan metode AR, sehingga memperkuat validitas pendekatan tersebut. Dalam konteks ini, aljabar linear memainkan peran fundamental, terutama dalam stabilisasi numerik sistem persamaan linear yang ill-conditioned akibat multikolinearitas. Konsep regularisasi melalui modifikasi struktur engine value matrix merupakan penerapan langsung dari teori spektral dalam aljabar linear dan menjadi dasar pengembangan metode seperti RR dan AR. Pendekatan berbasis matriks unggul dalam hal interpretabilitas matematika, efisiensi komputasi, serta memungkinkan generalisasi untuk kasus dengan
dengan banyak variabel prediktor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa inovasi dalam metode statistik seringkali berakar dari eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep dasar aljabar linear, seperti yang tercermin dalam pemanfaatan struktur korelasi melalui operasi Z transpose Y dalam pengembangan metode ER. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.